Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan bersemangat melakukan kegiatan-kegiatan positif. Selamat hari Senin. Selamat berjumpa kembali setelah UTS yang telah kita laksanakan bersama. Ibu ucapkan terima kasih karena semua siswa-siswi kelas 10 MIPA SMA Negeri 1 Kenohan terlibat dalam UTS, terutama untuk mata pelajaran matematika wajib dan matematika peminatan. Hari ini kita masuk pada materi baru, masih pada bab 1, fungsi eksponen dan logaritma. Namun sebelumnya kita belajar tentang eksponen dan fungsinya, sekarang kita belajar tentang logaritma dan fungsi logaritma. Yang pertama, ini karena sambungan dari yang kemarin ya, kan kemarin terakhir C pertidaksamaan eksponen, maka sekarang judulnya D logaritma. Perhatikan definisinya. Logaritma B dengan bilangan pokok A ditulis A log B sama dengan C. Artinya, A berpangkat C sama dengan B. Jadi A log B sama dengan C, hubungannya A jika kita pangkatkan dengan C hasilnya adalah B yang di tengah. Supaya lebih mengerti, perhatikan contoh berikut. 2 log 8 sama dengan 3. Kenapa 2 log 8 sama dengan 3? Karena 2 jika kita pangkatkan dengan 3 hasilnya adalah 8. Kemudian 4 log 4 sama dengan 1. Kenapa bisa seperti ini? Karena 4 yang di atas ya, dipangkatkan dengan 1 hasilnya adalah 4. Kemudian 12 log 1 sama dengan 0. Kenapa hasilnya bisa 0? Karena 12 jika dipangkatkan dengan 0 hasilnya adalah 1. Jadi hasilnya itu yang posisinya berada di tengah. Kemudian ada lagi contohnya 5 log 1 per 25 sama dengan negatif 2. Kenapa? Karena 5 berpangkat negatif 2 sama dengan, ingat pada eksponen, jika dia pangkatnya negatif, ingin diubah menjadi pangkat positif, maka kita buat pecahan di atas 1, kemudian 5 berpangkat 2-nya berada pada posisi bawah atau berada pada posisi penyebut dan pangkatnya berubah menjadi positif. Jadi 5 berpangkat negatif 2 sama dengan 1 per 5 pangkat 2 sama dengan 1 per 25. Sehingga 5 log 1 per 25 sama dengan negatif 2. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami. Kita lanjut ke sifat-sifat logaritma. Iya, ada 9 ya. Ada 9 sifat logaritma. Ini kalau bisa dihafal. Kenapa? Karena sifat-sifat logaritma ini kita gunakan dalam menyelesaikan soal-soal logaritma. Jadi perhatikan yang nomor 1, A log A sama dengan 1. Yang kedua, A log 1 sama dengan 0. Yang ketiga, A log A berpangkat N sama dengan N. Yang keempat, A log B kali C itu sama dengan A log B ditambah A log C. Yang kelima, A log B per C sama dengan A log B dikurang A log C. Dan seterusnya sampai sifat ke-9. Untuk lebih jelasnya, kita langsung ke contoh soal dalam menggunakan sifat-sifat logaritma. Ya, ada 3 contoh soal. Contoh soal yang nomor 1, diketahui 2 log 3 sama dengan X dan 2 log 5 sama dengan Y. Maka tentukan A 2 log 5 dikali 5 log 3 sama dengan titik-titik-titik.
B. 3 log 5 sama dengan titik. C. 2 log 45 sama dengan titik. D. 2 log 45 akar 15 sama dengan titik. Kemudian yang nomor 2, diketahui 2 log 3 sama dengan A dan 5 log 2 sama dengan B. Tentukan nilai 2 log 30 sama dengan titik. Kemudian yang nomor 3, diketahui log 2 sama dengan 0,3010 dan log 3 sama dengan 0,4771, maka tentukan yang A log 20, yang B log 4/3, yang C log 48. Kita bahas dulu dari yang nomor 1A. A pangkat 2 log 5 kali 5 log 3. Ini kalau kita lihat bentuknya, sifat trigonometri yang bisa kita gunakan adalah sifat trigonometri yang ke-8. A log B dikali B log C. Jadi bilangan yang di depannya dengan basis yang di belakang itu sama. Angkanya sama atau hurufnya sama. Sama dengan A log C. Jadi B-nya dicoret. Sama dengan ini, 2 log 5 dikali 5 log 3 sama dengan berarti 5-nya dicoret karena bilangannya sama. Sisa 2 log 3. Pada soal 2 log 3 diketahui sama dengan X, berarti 2 log 3 sama dengan X. Hasilnya adalah X. Kemudian yang B, 3 log 5. Kita cek pada soal ada apa tidak. Ternyata pada soal tidak ada. Pada soal yang ada 2 log 3 dan 2 log 5. Sedangkan ini yang ditanyakan adalah 3 log 5. Sifat yang bisa kita gunakan adalah sifat nomor 7. A log B sama dengan C log B per C log A. Sama dengan 1 per B log A. Yang kita pakai yang di tengah. Jadi ini dia maksudnya ada dua alternatif. Bisa kita gunakan yang di tengah atau yang paling belakang ini. 1 per B log A. Tetapi kalau kita gunakan 1 per B log A, maka nanti jadinya 1 per 5 log 3. 5 log 3 juga tidak ada pada soal yang diketahui, maka tidak bisa kita gunakan sifat yang ini. Yang kita bisa gunakan adalah sifat yang ini, yang di tengah. C log B per C log A. Jadi, ya, C-nya kita ganti dengan angka 2. Kemudian log 5, ini yang duluan ya, yang di bawahnya log 3. Ini perhatikan untuk sifat yang nomor 7. Basisnya atau yang di atas ini bebas kita isi dengan angka apa saja. Yang penting atas dan bawah sama. Kalau di sini kamu isi 5 log 5, maka di sini juga 5 log 3. Kalau di sini kita isi, misalnya kita isi 12, maka yang di bawah juga kita isi dengan angka 12. Sedangkan log 5 dengan log 3 diambil dari soal. Log 5 yang ini, kemudian log 3 yang ini. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami. 2 log 5 pada soal diketahui Y, kemudian 2 log 3 pada soal diketahui X. Sehingga 3 log 5 sama dengan Y per X. Baik, lanjut ke soal nomor 3. C, 2 log 45. Pada soal tidak ada diketahui 2 log 45, yang ada 2 log 3 dan 2 log 5. Tetapi 45 ini bisa kita ganti menjadi perkalian yang mengandung 3 dan 5. Kita cek. Oke. Jadi 45 bisa kita ganti menjadi 3 kali 15. 15 masih bisa kita pecah menjadi 3 kali 5. Jadi 2 log 45 sama dengan 2 log 3 kali 3 kali 5. Karena ini 3 kali 3 kali 5 sama dengan 45. Jadi 45-nya ini dipecah jadi perkalian. Maka sifat logaritma yang bisa kita gunakan adalah sifat logaritma yang keempat.
A log B kali C sama dengan A log B ditambah A log C. Jadi logaritmanya itu ditambah. Sama dengan ini. 2 log 3 kali 3 kali 5 berarti 2 log 3 ditambah 2 log 3 ditambah 2 log 5. Kalau sudah begini bentuknya, karena semua ada pada yang diketahui pada soal, maka bisa kita ganti. 2 log 3 kita ganti dengan X, 2 log 3 yang ini juga kita ganti dengan X, 2 log 5-nya ganti dengan Y. Mana yang bisa dioperasikan? Yang bisa dioperasikan adalah X tambah X atau 1 tambah 1 sama dengan 2X tambah Y. Sehingga 2 log 45 sama dengan 2X tambah Y. Mudah-mudahan bisa dipahami. Jangan lupa disalin di buku catatan. Kemudian yang D, 2 log 45 akar 15. Ini sama dengan yang C, kita pecah dulu. 2 log 45 akar 15. Kemudian kita gunakan sifat yang nomor 4. A log B kali C sama dengan A log B tambah A log C. Jadi 2 log 45 tambah 2 log akar 15. Oke, ini 2 log 45-nya nggak usah kita apa-apakan ya, karena tadi kita sudah dapatkan pada soal yang C. Jadi yang kita cari sekarang adalah 2 log akar 15. Diingat lagi eksponen yang sudah kita pelajari sebelumnya, ada sifat eksponen yang akar pangkat M dari A pangkat N itu bisa kita ubah bentuknya A berpangkat N per M. Sama dengan 15. Perhatikan berapa pangkat akarnya. Kalau tidak terlihat, ingat akar. Kalau pangkatnya tidak terlihat, maka pangkatnya adalah 2. Kemudian, berapa pangkat si 15? Tidak ada pangkatnya, Bu. Ya, tetapi ada angka 1 yang tidak terlihat, maka akarnya berpangkat 2, 15-nya berpangkat 1, sehingga akar 15 bisa kita ubah bentuknya menjadi 15 berpangkat 1 per 2. Jadi 2 log 45 tambah 2 log 15 berpangkat 1 per 2. Kemudian ini kita ubah bentuknya, 2 log 15 berpangkat 1 per 2 menggunakan sifat logaritma yang nomor 6. Jadi A log B berpangkat N, maka pangkatnya dipindah ke depan. Jadi A log B berpangkat N sama dengan N kali A log B. Maka 1 per 2 ini pindah ke depan. Jadinya 2 log 45 ditambah 1 per 2 log 15. Baik, kemudian berikutnya apa lagi yang perlu kita lakukan? 2 log 15 ada apa tidak pada soal? Tidak ada. Berarti 15-nya kita pecah menjadi perkalian. Ya, 2 log 45 tambah 15-nya kita pecah menjadi 3 kali 15. Kalau sudah begini bentuknya, kita gunakan sifat yang nomor 4 tadi. A log B kali C tambah A log B tambah A log C. Maka ya bentuknya berubah menjadi 2 log 45 tambah 1 per 2-nya tetap, yang berubah hanya yang ini. Jadi 2 log 3 tambah 2 log 5. Kalau sudah begini bentuknya baru kita ganti. Ya, tadi 2 log 45 kita dapatkan 2X tambah Y. Tambah yang terbaru 1 per 2, 2 log 3 sama dengan X, kemudian 2 log 5 sama dengan Y. Ya. Sehingga 2X tambah Y setengah kali X per 2 setengah kali Y per 2. Ini semua penyebut kita samakan karena ini ada pecahan ya. Ada pecahan yang penyebutnya 2, X per 2 dan Y per 2. Maka 2X dan Y ini juga kita beri penyebut 2. Di atasnya ngikuti. Jadi 2 ini kita kalikan dengan 2. Jadi 4X per 2. Yang ini juga karena depan Y ini ada 1, maka satunya kita kalikan dengan 2. Jadi 1 kali 2, 2Y. Sehingga menjadi 4X per 2 tambah 2Y per 2 ditambah X per 2 tambah Y per 2.
sama dengan 5x yang bisa dijumlahkan ya. X sesama X, Y sesama Y. 4x tambah 1, 5x. Penyebutnya tetap, ingat pecahan. Jika dijumlahkan, penyebutnya harus sama ya. Penyebutnya tetap, yang dijumlahkan hanya yang di atas. 2y tambah y, 2 tambah 1 sama dengan 3y. Sehingga hasilnya 5x per 2 tambah 3y per 2. Karena penyebutnya sama, maka kita gabung saja 5x tambah 3y per 2. Jadi 2 log 45 akar 15 hasilnya 5x tambah 3y per 2. Insya Allah mudah-mudahan bisa dipahami. Silakan disalin di buku catatannya, dibaca kembali, pelan-pelan dipahami. Lanjut yang nomor 2. Diketahui 2 log 3 sama dengan A dan 5 log 2 sama dengan B. Tentukan nilai 2 log 30. Ini sama ya dengan yang nomor 1 tadi. 2 log 30 tidak ada pada soal. Tetapi 30-nya bisa kita pecah menjadi perkalian 3 kali 10. Kemudian 10-nya juga bisa kita pecah menjadi perkalian 2 kali 5. Sehingga 2 log 3 2 log 3 kali 2 kali 5. Kita gunakan tadi sifat yang nomor 4 berubah menjadi 2 log 3 tambah 2 log 2 tambah 2 log 5. 2 log 3 ada pada soal? Ada. Kemudian 2 log 2 ada tidak pada soal? Tidak ada. Tetapi 2 log 2 ini bisa kita gunakan sifat logaritma. Oke, ini duluan ya. 2 log 5 duluan. 2 log 5 ada apa tidak pada soal? Tidak ada, yang ada 5 log 2. Kebalik. Bagaimana cara membalik logaritma supaya dia menjadi 5 log 2, sedangkan di sini 2 log 5? Kita gunakan sifat yang nomor 7. Yang mana? Yang di tengah apa yang paling ujung? Tentu yang paling ujung. Karena A log B berubah bentuknya menjadi 1 per B log A. Jadi ini ditukar posisinya. Sama dengan yang ini, 2 log 5 berubah menjadi 1 per 5 log 2. 5 log 2 baru ada pada soal. Kemudian berikutnya, siapa lagi yang tidak ada pada soal? 2 log 2. 2 log 2 bisa kita gunakan sifat logaritma yang nomor 1, yaitu A log A sama dengan 1. Kalau angkanya sama atau kalau hurufnya sama, maka hasilnya adalah 1. Maka 2 log 2 itu adalah 1. 2 log 3 apa? A. Kemudian 1 per 5 log 2 adalah B. Sehingga hasilnya 2 log 30 sama dengan A tambah 1 tambah 1 per B. Baik, lanjut. Soal yang nomor 3. Diketahui log 2 sama dengan 0,3010 dan log 3 sama dengan 0,4771. Maka yang A tentukan log 20. Log 20 tidak ada pada soal, tetapi bisa kita pecah menjadi 2 kali 10. Kita gunakan rumus yang nomor 4 tadi ya. Berubah bentuknya menjadi penjumlahan log 2 tambah log 10. Log 2 ada pada soal? Ada. Log 10 tidak ada pada soal, Bu. Baik. Log 10 ini, ingat, kalau untuk pangkat bilangan bulat, kalau dia tidak ada pangkatnya, maka pangkatnya adalah 1. Kemudian untuk bilangan akar. Akar kalau tidak ada pangkatnya, maka pangkatnya adalah 2. Sedangkan untuk logaritma, kalau dia tidak ada pangkatnya atau tidak ada basis yang di atas ini, maka basisnya itu adalah angka 10. Sehingga log 10 ini bisa kita baca juga 10 log 10. Kalau 10 log 10 berarti kita bisa gunakan logaritma yang nomor 1.
A log A sama dengan 1, maka 10 log 10 sama dengan 1. Sedangkan log 2 pada soal 0,3010. Jadi ingat ya, log 10 itu nilainya adalah 1. Nanti kamu ketemu di soal manapun, kalau dapat log 10 itu adalah 1. 0,3010 tambah 1 sama dengan 1,3010. Oke, yang B, log 4/3. Iya, ini yang kita gunakan adalah, nanti kamu buka sendiri ya, sifat logaritma yang ke-5. Log B per C sama dengan log B kurang log, A log B per C sama dengan A log B dikurang A log C. Jadi kalau dia perkalian ditambah, kalau dia dibagi atau per itu dikurang. Log B tidak ada pada soal, Bu. Ya, tapi log 4 tidak ada pada soal, namun 4-nya bisa kita pecah menjadi 2 kali 2. Nah, ini kalau perkalian berarti kita gunakan sifat logaritma yang nomor 4, yaitu log 2 tambah log 2 kurang log 3. Karena semua ada pada soal, tinggal kita ganti. Log 2-nya ganti dengan 0,3010, tambah log 2-nya lagi ganti dengan 0,3010, dikurang log 3-nya diganti 0,4771. Dihitung dapatnya 0,1249, sehingga log 4/3 sama dengan 0,1249. Baik, soal terakhir. Log 48, ini sama, tidak ada pada soal, namun 48-nya bisa kita pecah menjadi 6 kali 8. Kemudian 6 kali 8-nya bisa lagi kita pecah menjadi, 6-nya kita pecah menjadi 2 kali 3, 8-nya kita pecah menjadi 2 kali 2 kali 2. Ini kita gunakan sifat yang nomor 4. Log 2 tambah log 3 tambah log 2 tambah log 2 tambah log 2. Tinggal diganti. Ini Ibu singkat ya, karena log 2-nya ada 4, maka 4 langsung dikalikan dengan log 2-nya tadi, 0,3010 ditambah log 3-nya 0,4771, hasilnya 1,6811. Baik, sekian. Ini contoh soal terakhir ya. Jangan lupa disalin ya, karena walaupun kamu paham dan mengerti, tetap harus disalin untuk belajar kembali, apalagi bagi yang belum terlalu memahami. Insya Allah tugas menyusul di minggu berikutnya. Untuk minggu ini kamu belajar materi saja dulu. Terima kasih, mohon maaf, semoga berkah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.